Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat datang kembali ke mata kuliah Keuangan Korporasi. Kita akan membincangkan atau membicarakan bab sebentar ini. Kita akan membicarakan bab 3 yaitu keputusan pembiayaan. Oke, saya share dulu slide-nya. Atau saya share screen aja supaya mudah nanti kalau ada untuk tugas ataupun tutorial. Oke, jadi eh, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keputusan pembiayaan, di mana kita tahu bahwa dalam keuangan koperasi itu kita ada tiga keputusan, yaitu keputusan pembiayaan, keputusan apa lagi? Keputusan investasi, yang ketiga adalah keputusan modal kerja, ya kan? Yaitu sudah dijelaskan di bab 1 ya. Untuk untuk bab ini kita mempunyai learning outcome ataupun topik yang topik covered di sini adalah mereview sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, pola pembiayaan jangka panjang seperti saham, utang, pasaran keuangan, pasar keuangan dan institusi keuangan. Yang kedua adalah kita akan mengulas tentang pembiayaan ongkos pembiayaan jangka panjang. Yang ketiga adalah kita akan membicarakan tentang konsep eh, biaya rata-rata tertimbang. Oke. Yang keempat adalah biaya modal dan keputusan penganggaran modal dan penilaian bisnis. Yang terakhir adalah adjusted present value. Oke. Jadi kalau kita lihat pattern pembiayaan di negara di peringkat global, biasanya perusahaan itu ada dua sumbernya, yaitu apakah sumber eksternal ataupun sumber internal. Kalau sumber eksternal itu bisa kita menerbitkan hutang ataupun menerbitkan eh, saham, oke, ataupun sekuritas yang lain. Sedangkan pembiayaan pembiayaan internal adalah laba yang ditahan yang diperoleh dari operasi perusahaan. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, kita tahu bahwa persentase kontribusi dari sumber pembiayaan perusahaan adalah satu dana internal, yaitu 75% yang kita peroleh dari operasi perusahaan dalam bentuk laba ditahan kan. Yang kedua adalah 15% itu dalam bentuk bond ataupun hutang jangka panjang ataupun commercial paper, itu hutang jangka pendek. Yang 8% itu adalah pinjaman bank. Yang 2% adalah net ekuitas. Tapi ini macam-macam, setiap negara, setiap perusahaan tergantung kepada struktur modalnya. Nah, kalau kita lihat di neraca ini, kita ada neraca, ada sebelah kiri itu adalah aset lancar, ya kan? Ada aset tetap, ya kan? Ada dikurangi akumulasi penyusutan, nanti ada aset tetap bersih. Setelah itu ada apa eh, aset jangka panjang yang lain. Sebelah kanan itu adalah liabilitas dengan ekuitas, yaitu ada hutang jangka pendek, ya kan? Hutang jangka panjang dengan ekuitas. Jadi totalnya itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang bukan neraca namanya, bukan balance sheet. Oke, kalau kita lihat dari neraca tadi, kita bisa menghitung bagaimana kita menghitung eh, debt ratio, misalnya rasio hutang, yaitu debt dibagi dengan total aset. Dari neraca sebelumnya kita tahu bahwa
Di sini adalah untuk hutang jangka pendek adalah 1213, hutang jangka panjangnya 1811. Dibagi total asetnya adalah 4978 sehingga sama dengan koma 0,61. Berarti 61% pembiayaan perusahaan itu sumbernya ada dari hutang. Ataupun struktur modal ataupun hutang itu juga bisa dihitung dari hutang jangka panjang dibagi tot dibagi hutang jangka panjang ditambah ekuitas. Jadi kalau menggunakan rumus ini juga bisa. Jadi debt ratio itu bisa dihitung berdasarkan debt to asset ataupun hutang jangka panjang dibagi dengan hutang jangka panjang ditambah ekuitas. Kalau ini berarti dapatnya adalah 0,48% atau 0,48 ataupun 48%. Artinya apa? Berarti 48% dari sumber pembiayaan itu adalah sumber pembiayaan perusahaan, sumbernya adalah dari hutang jangka panjang. Oke. Nah, kalau dilihat di sini juga debt ratio dalam persen. Setiap negara itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang paling tinggi itu Sweden ya, Swedia. Kalau paling rendah adalah Nederland. Berarti 40% apa pembiayaan perusahaan itu adalah dari hutang. Sedangkan di Sweden itu 68%. Nah, itu juga menunjukkan nanti resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan itu untuk menghadapi resiko perusahaan yang berhubungan dengan financing risiko ataupun financial risk ataupun risiko keuangannya. Nah, juga bisa kalau kita lihat dari saham biasa itu ada nilai buku dan nilai pasar. Kalau nilai buku adalah kita melihat ke belakang berapa modal yang dimasukkan oleh pemilik, ya kan? Sedangkan kalau market value itu kita mengukur ke depannya, berarti termasuk ekspektasi dari penjualan, dari return. Itu adalah dipanggilnya adalah forward looking, yaitu market value. Berarti dihitungnya adalah dari harga pasar, harga saham yang di di bursa saham dikalikan jumlah saham yang beredar, ya. Jadi kalau kita lihat ini contoh misalnya Hizbut value versus market value. Jadi common share-nya adalah kalau total share-nya di sini ada 351 juta misalnya kan. Jadi common share-nya nilai par-nya $1 berarti 1,018, additional paid in capital-nya adalah 377, return earning-nya 4,433, lepas treasury share-nya adalah negatif 2,880, ada adjustment ataupun penyesuaian yang lain negatif 838 sehingga net company equitasnya adalah 1199 ataupun 1199. Oke. Nah, kalau kita melihat menghitung eh, harga pasarnya, berarti harga pasar di bursa saham berapa? Misalnya April 2000, nah ini maaf, ini 2023, market price-nya ada $30 per saham dikalikan 351 million ataupun juta, berarti nilai market value-nya 10,5 billion. Oke, jadi bedanya antara nilai buku, nilai pasar, berarti kalau nilai pasar itu dihitung dari harga pasar, ya kan? Harga pasar saham yang sudah go public ataupun sudah ada di pasar. Nah, masalahnya kamu sebagai mahasiswa keuangan, bagaimana kita menentukan harga pasar kalau perusahaannya itu belum go public? Nah, itu harus dihitung harga pasarnya berdasarkan menggunakan discounted cash flow misalnya DCF, yang discounted cash flow ataupun menggunakan pertumbuhan konstan, pertumbuhan tidak konstan. Nah, itu tugas kamu nanti di perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang belum
go public. Kalau go public enak, tinggal kita ambil berapa harga pasar yang terakhir dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Itu dapat nilai pasar. Oke. Nah, kalau kita lihat di apa di holding of corporation equities, ya. Jadi di sini siapa pemilik perusahaan itu kebanyakannya adalah ya kalau dilihat dari data ini ada dana pensiun 21,1%, apa kok perusahaan asuransi, dana reksa, ya kan, ataupun rumah tangga. Itu adalah siapa pemilik perusahaan ya kebanyakannya ya institusi keuangan dan juga apa individu ataupun rumah tangga, ya kan. Kalau paling tinggi di sini adalah rumah tangga ya sebesar 36,8%, ya kan. Nah, definisi preferred stock ataupun saham preferred, ini saya skip ya, nanti kamu pelajari sendiri, rasanya tidak ada masalah untuk ini karena kita sudah belajar di manajemen keuangan, ya kan? Dan juga apa hutang perusahaan. Nah, hutang perusahaan ini adalah mempunyai features ataupun ciri yang unik, ya kan? Eh, di mana peminjam tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk membayar prinsipal pokok, ya kan, hutang pokoknya dengan bunga. Nah, kalau sampai tidak bisa membayar, maka apa yang memberi hutang itu akan mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan itu. Maka kalau perusahaan itu terjadi default ataupun mungkir ataupun tidak memenuhi janji pembayaran bunga dan pokoknya itu, maka bisa dibawa ke mahkamah, bisa dinyatakan bangkrut. Tapi kalau saham tidak, saham menunjukkan kepemilikan. Nah, itu ciri ciri utama dari hutang. Makanya jangan main-main dengan hutang. Jadi kalau kamu sebagai manajer keuangan nanti, misalnya kamu memutuskan perusahaan itu berhutang, apakah ke bank ataupun menerbitkan obligasi dan seterusnya, maka hati-hati harus betul-betul dihitung earning before interest earning before interest and taxes-nya itu mampu tidak nanti membayar bunga, ya kan? Kalau tidak mampu jangan jangan apa jangan memaksakan. Jadi harus dihitung financial risk-nya di samping business risk-nya. Nah, default risk ini adalah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa perusahaan itu tidak mampu membayar, ya kan? Membayar tentunya membayar pokok ya, prinsipal dengan membayar bunga setiap periodenya. Apakah itu secara wajib ataupun secara tidak, ya semuanya harusnya wajib ya pembayaran bunga dan eh, pembayaran pokok itu. Nah, bond rating ini digunakan eh, terhadap instrumen hutang yang membantu investor untuk menilai perusahaan itu kemungkinan eh, apa kemungkinan default ataupun tidak mampu membayar itu seberapa tinggi. Makanya kalau kita lihat dalam kasus yang baru-baru ini, ya kan, apakah kasus yang dari mana SP, ya kan, Standard and Poor itu biasanya dia akan mengeluarkan bond rating, misalnya triple A, triple B, triple D ataupun triple C. Jadi kalau perusahaan itu mendapatkan triple A berarti ataupun 3A berarti perusahaan itu sangat mampu membayar, berarti resikonya rendah. Kalau resikonya rendah kita tahu nilai obligasinya akan apa? Akan tinggi, akan tinggi, kan. Jadi kalau resikonya rendah misalnya ratingnya eh, 3C misalnya, berarti resikonya tinggi, kemungkinan dia tidak membayar, tidak mampu membayar pokok dengan bunganya itu adalah tinggi misalnya, berarti resikonya tinggi, berarti nilai obligasinya nanti rendah. Nah, ini juga saya bisa saya skip. Jadi ada beberapa apa ada beberapa terma yang perlu dipahami dalam hutang perusahaan. Ada namanya prime rate atau benchmark, ya kan? Tingkat bunga acuan yang dikenakan oleh bank. Funded debt, hutang dengan lebih satu
lebih daripada 1 tahun, ya, sisa eh, sisa tempo tempo matangnya ataupun maturity date-nya, ya kan? Ada sinking fund, ada dana yang disediakan untuk apa membayar, kan, sebelum sebelum periode periode matang, ya, maturity date-nya. Oke. Jadi callable bond adalah bond yang bisa ditukar dengan instrumen keuangan yang lain. Misalnya satu bond bisa ditukar dengan 3 saham dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sebab debt debt ini adalah hutang yang mungkin dibayar, ya kan, untuk membayar bankruptcy only after senior debt is repaid. Jadi ada beberapa apa tahapan. Yang pertama itu adalah yang senior debt. Kalau ini sudah diselesaikan, kalau perusahaan itu dilikuidasi, maka seterusnya adalah subordinate debt ataupun junior, ya, junior debt. Nah, ada secure debt. Secure debt itu adalah hutang yang ada jaminannya, ya kan? Jadi kolateralnya. Jadi kalau unsecured debt berarti tidak ada jaminannya. Berarti tergantung kepada apa? Tergantung kepada kondisi keuangan dan reputasi perusahaan itu. Nah, ini investment grade yang saya sebutkan tadi adalah bond rating, oke, eh, dan yang dikeluarkan oleh Moody's, ya, ataupun dikeluarkan oleh SP. Junk bond ini adalah bond yang mempunyai rating di bawah triple B, berarti resikonya sangat tinggi. Nah, ini juga saya skip, nanti tolong kamu pelajari lebih detail untuk untuk terma-terma yang ada di eh, hutang perusahaan. Oke, sekarang kita bicara financial market, karena kita dalam perusahaan itu kita tidak lepas dari pasar keuangan. Oke. Nah, money market itu ada primary market, ada secondary market, ada OTC. Secondary market itu adalah pasar yang transaksinya antara investor dengan investor. Kalau primary market itu adalah antara investor dengan perusahaan. Berarti ada pemindahan dana, ya, dari investor kepada perusahaan. Kalau secondary market itu tidak ada pemindahan dana dari investor kepada perusahaan. Nah, OTC hanya terjadi kalau secondary market itu terjadi antara investor dengan investor. Kalau OTC, over the counter, adalah pasar modal yang tidak terorganisasi, ya kan? Jadi pasar modal itu ada dua utamanya, ada organized exchange, ada over the counter. Organized exchange itu berarti ada waktunya, ada sistemnya, ada tempatnya. Kalau OTC ini bisa terjadi di mana-mana transaksinya antara wakil perusahaan dengan wakil institusi keuangan misalnya, atau antara yang surplus dengan yang defisit dana. Nah, berikutnya financial institusi, kan. Jadi perusahaan itu selalu berhubungan dengan institusi keuangan yang bertindak sebagai pengantara keuangan, yaitu di sini perusahaan membutuhkan dana apa berhubungan dengan institusi keuangan seperti bank, komersial bank, ya, insurance company, brokerage firm, dan tentunya kalau mendapatkan dana, perusahaan itu juga mempunyai tanggung jawab, yaitu membayar, ya kan? Membayar dalam bentuk kalau hutang ya membayar pokok dengan bunganya, ya. Kalau saham ya membayar karena tanda kepemilikan, berarti perusahaan itu bisa mengembalikan dalam bentuk dividen, ya. Oke. Dan juga dengan investor. Jadi company itu perusahaan mendapatkan dari investor. Investor itu apa? Pihak-pihak yang apa yang yang mempunyai surplus dana, ya kan? Nah, nanti tanggung jawabnya yang tergantung kepada jenis jenis instrumennya, ya. Ya, jadi instrumen itu eh, beda instrumen, beda karakteristik cash flow-nya, aliran kasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke apa ke capital project adjustment. Nah, ini yang penting. Kalau yang tadi itu hanya descriptive descriptive analysis, ya kan? Oke. Sejauh ini Saya apa? mau izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Jadi tadi di slide awal itu tuh saya melihat ada financing mix terkait sama percentage contribution of corporate funding source in USA. Ya, Kita lihat bahwa internal funds-nya tuh ada 75% tadi, Pak. ya Nah, betul. itu tuh apakah eh, perusahaan yang terus-terusan memakai dana internal ya sebanyak 75% tuh indikasi perusahaannya sangat sehat atau itu tuh justru menandakan kalau manajemennya tuh terlalu apa ya Pak? Mungkin bisa kita bilang main aman gitu ya dan takut gitu buat memanfaatkan utang untuk berkembang itu. Itu Pak. Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya, Noval. Eh, Sebenarnya data tadi itu adalah rata-rata ya. Bagaimana apa mix campuran dana yang digunakan oleh perusahaan ya kan? Campuran dana itu berarti rata-rata 70 misalnya dana internal. Nah, saya setuju juga dengan pendapat Noval tadi. Berarti perusahaannya itu eh, tidak berani menggunakan hutang. Tapi kita ingat bahwa hubungan hutang dengan nilai perusahaan, kita ingat di struktur modal itu. Jadi kalau kita menambah hutang, ya kan, eh, pada persentase tertentu akan mengurangkan biaya modal, ya kan. Kalau biaya modal turun, maka nilai perusahaannya adalah tinggi. Ya, itu eh, rata-rata di Amerika ya, 70 kurang lebih 75% menggunakan internal. Jadi kalau 70% menggunakan internal, berarti 30%-nya kita asumsikan menggunakan eksternal ya. Eksternal itu bisa bisa apa bisa saham baru ataupun hutang kan ya. Jadi itu jadi eh, ya kamu sebagai manajer keuangan nantinya harus betul-betul bisa menentukan apa optimal capital structure berapa hutang maksimum ya kan? Sehingga nilai perusahaannya itu bisa maksimum. Oke, kita teruskan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Adjustment discount rate kita mau memodifikasi tingkat diskon yang merefleksikan capital structure ataupun dan juga capital structure resiko kebangkrutan dan faktor-faktor yang lain. Jadi dengan kata lain WACC itu ataupun biaya modal rata-rata itu harus dilakukan adjustment ya kan berdasarkan perubahan apa? Perubahan struktur modalnya berarti tidak fix ya. Jadi harus variabel gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang hutangnya 30%, tahun depan adalah 40%, berarti kamu harus membuat apa perubahan ya, kan? Diskon rate-nya itu WACC-nya. Nah, yang kedua adalah adjustment present value, mengasumsikan bahwa semua pembiayaan itu perusahaan bersumber dari ekuitas dan kemudian melakukan adjustment ya kan melakukan adjustment terhadap nilai perusahaan eh, berdasarkan perubahan sumber pembiayaannya. Oke. Nah, ini kita tahu after tax WACC kita rumusnya kita sudah kenal banget ini WACC sama dengan RD yaitu biaya hutang dikalikan dengan satu minus TC itu adalah hutang pajak perusahaan dikalikan dengan weighted-nya bobot hutangnya. Nah, bobot hutang ini biasanya menggunakan apa? Nilai pasar. Makanya di sini D dibagi V bukan dibagi A. Kalau dibagi A berarti nilai buku kan. Kalau dibagi V berarti nilai nilai apa? Nilai pasar. RE adalah biaya ekuitas dikalikan nilai ekuitasnya dibagi nilai nilai perusahaannya. Oke. Jadi kalau kita contoh di sini marginal tax-nya 35, biaya hutangnya 6%, cost ekuitasnya adalah 12,4%, berapa WACC-nya? Nah, kita lihat di sini ada struktur modal berdasarkan nilai buku, di sini struktur modal berdasarkan nilai pasar. Berarti kita menggunakan nilai pasarnya. Berarti debt ratio-nya berapa? 40% didapatkan dari 500 dibagi 1.250. Ekuitas rasionya berapa?
Berarti 750 dibagi total value-nya 1.250, berarti 60%. Menggunakan rumus apa WACC, kita akan dapat WACC-nya 9%. Oke. Nah, eh, kalau perusahaan itu apa eh, apa berinvestasi dan menghasilkan cash flow eh, 1.731 juta, oke, per tahun sebelum sebelum pajak. Sedangkan initial investmentnya 12,5 juta misalnya, berarti berapa nilai perusahaan? Berarti kita harus dikurangkan dulu dengan pajak, berarti kita dapat after tax cash flow-nya 1.125 miliar ataupun juta. Setelah itu baru kita hitung nilai present value dari cash inflow-nya dikurangi eh, cash outflow-nya. Karena ini adalah perpetuity, ya kan, maka menggunakan rumus Gordon model, ya kan. Ini adalah pertumbuhan konstan. Jadi kita mendapatkan NPV sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong ya kita bisa terima, bisa tidak, ya kan. Nah, kalau kita melakukan satu perubahan misalnya, oke, nilai after tax interestnya kita bisa hitung sekarang biaya hutang nominalnya, berarti kita dapat berapa nih? 195 expected equity income-nya dapat, berarti kita dapat ini adalah biaya hutangnya, sedangkan ini adalah apa? Expected eh, equi- pendapatan ekuitasnya dikurangi em, biaya hutangnya. Jadi kita dapat 0,93, ya kan? Nah, kalau 0,93 itu dibagi dengan ekuitas value, berarti expected equity return-nya adalah 12,4%. Nah, itu simple rasanya. Oke. Oke, berikutnya kita teruskan ke capital budgeting. Oke. Nah, hubungannya keputusan pembiayaan itu terhadap apa? Terhadap eh, oke, sebentar lagi ya, saya jelaskan dulu karena ini berhubungan dengan tugas nanti. Jadi untuk capital budgeting itu kita hitung present value-nya dari free cash flow-nya. Nah, keputusan WACC-nya itu, ya kan, WACC-nya, ya kan, keputusan pendanaan itu sebagai diskon faktor. Rumusnya seperti ini, ya kan, present value dari expected cash flow. Expected cash flow itu dibagi dua, di sini free cash flow dengan eh, horizon present value dari horizon cash flow, ya kan? Nah, rumusnya kita tahu bahwa ada dua bagian di sini, ada free cash flow, ada horizon value. Yang ini nanti menggunakan Gordon model. Nah, R-nya itu adalah WACC. Jadi hubungan antara capital budgeting dengan dengan capital budgeting dengan keputusan pembiayaan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ya kan, bagaimana caranya kita menghitung, misalnya menghitung free cash flow, ya kan, kita tahu free cash flow itu 7 ditambah 4 dikurangi 8 kurangi 9. Jadi 4 itu adalah 7, ya kan. 7 itu adalah profit after tax, ya kan, ditambah 4 itu adalah depreciation, ya, ini net profit ya, ditambah dengan dikurangi 8 investment in fixed asset, dikurangi 9 investment in working capital, sehingga dapat eh, apa free cash flow. Horizonnya ini adalah terminal cash flow ataupun dipanggil horizon cash flow juga. Berarti ini nanti dihitung kepada tahun 6. Tahun 6 itu nanti menggunakan constant growth model sehingga kita dapat ini. Nah, kalau kita eh, apa kita bisa lihat di Excel, misalnya di Excelnya akan seperti ini, ya kan? Nah, di Excelnya kita akan dapat ini, rumusnya adalah ini, berarti I11, ya kan, yang ini dibagi dengan eh,
Yang ini berarti WACC-nya dikurangi long term growth forecast, ya kan? Berarti dapat ini dipanggilnya sebagai value horizon cash flow. Nah, ini dibawa ke tahun kosong. Berarti kita dapat ini menggunakan rumus NPV dan ini menggunakan rumus yang ini menggunakan rumus single single cash flow, ya kan, sehingga ini ditotal, yang ini ditotal dengan ini. Nah, yang kedua di sini kalau kita lihat kelanjutannya, kita menghitung APV misalnya, berarti kita hitung dulu base case present value-nya, yang ini didapatkan sama tadi, ya kan? Tapi di sini biaya modalnya berubah, ya kan? Biaya modalnya 9,84%, WACC untuk diskon horizon value-nya 9, growth-nya adalah 6, interest-nya 6. Nah, sehingga kita akan dapat nilai APV itu present interest present interest tax shield ditambah dengan base case present value. Oke. Nah, itu nanti saudara apa, kamu semua bisa mengkaji dari segi apa? Dari segi perhitungan Excel-nya, ya. Oke. Nah, sehingga kita dapat nih present value. Nah, ini rasanya tidak ada masalah, ya kan? Kita akan dapat kalau kita hitung, ya kan, free cash flow-nya. Setelah itu kita hitung present value dari free cash flow ditambah dengan eh, present value dengan horizon, kita akan dapat present value bisnis ataupun nilai bisnisnya berapa. Oke. Nah, untuk menghitung perubahan apa WACC itu harus kita lihat tadi. Jadi kalau kita asumsikan perusahaan itu tidak menggunakan hutang, berarti kita hitung step satu. Ini kita sudah bicara di capital structure kan, di apa di MM Merton Miller teori, ya kan, dengan teks. Ya. Jadi pertama kita lihat tanpa teks dulu, ya kan, tanpa hutang, ya kan. Setelah itu baru kita hitung, ya kan, dengan perubahan dari dari hutang tertentu ke hutang yang baru, misalnya 40 ke 20, sehingga kita akan dapat nilai setelah perubahan. Berarti adjustment kan. Tadi kan kita melihat harus melakukan adjustment dari biaya modal, sehingga kita hitung WACC-nya sekarang menjadi 0,942. Yang ini kita gunakan untuk menghitung apa tadi? APF, APV, Adjusted Present Value, kan? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, adjusted present value tadi, base case NPV ditambah present value interest tax shield dapat 89. Mungkin itu saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, kalau kita melakukan satu penilaian pembiayaan, ya kan, berarti kita melihat apakah kita menggunakan biaya eksternal atau biaya internal. Nah, itu harus memperhatikan kemampuan perusahaan, ya kan? Dilihat dengan apa namanya? Dilihat dari earning before interest and taxes-nya. Kalau kita mampu membayar bunga, nah kita harus tahu juga berapa optimum debt ratio-nya. Nah, untuk menghitung menghitung nilai nilai bisnis, ya kan, menghitung adjusted present value itu harus kita melakukan satu adjustment terhadap biaya modalnya, ya kan? Tidak menggunakan biaya modal yang lama, karena kalau menambah hutang berarti nambah resiko. Kalau nambah resiko, WACC-nya naik. Kalau WACC-nya naik, nanti sebagai diskon faktor dari expected cash flow-nya, maka APV-nya juga akan berubah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita eh, tutup? Oke, nah nanti saudara apa? Saya sudah menyiapkan tugas, ya kan? Ini tugasnya berkelompok, ya kan? Studi kasus. Nanti ada beberapa kasus berhubungan dengan pembiayaan modal dengan capital budgeting. Nah, di sini eh, saudara akan dinilai, ya kan? Menggunakan rubrik.
Nah, ini penting, rubriknya itu harus diperhatikan untuk mendapatkan nilai A, apa rubriknya misalnya. Nah, Nah, ini kalau ingin mendapatkan nilai A, berarti 81%, 81% ke atas, kalau sekarang 85, berarti kamu harus berpikir bahwa coverage assignment-nya itu ataupun problem solving dari kasusnya adalah komprehensif. Nah, ini komprehensif entirely relevan. Strukturnya gimana? Good and clear and menunjukkan pemikiran yang original, ya kan? Understanding of technical complexity, bagaimana menggunakan Excel misalnya, menggunakan rumus itu secara menyeluruh, ya kan? Coverage of appropriate reading. Jadi referennya apa saja? Berarti wide coverage, evidence of wider reading. Jadi referennya harus jelas, ya kan? Jadi ini adalah kriteria untuk mendapatkan nilai A. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai D ya ini pas misalnya, ya kan? Berarti ini namanya rubrik. Nah, itu penilaian berdasarkan rubrik supaya penilaian mahasiswa itu secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh dosen. Dosen itu sangat susah menilai mahasiswa. Kalau ngajar sih mudah, ya kan? Kalau menilai itu yang harus dipikirkan betul-betul. Oke, saya stop sharing ya. Nah, oke. Eh, Coba buka kamera lagi. Nah, ini banyak nih. Ini, Alhamdulillah. Oke, ada Axel, Mona, Naswa, Naufal, Dafa, eh, Falisha, Lutfi, Muhammad Abimanyu, Akila, Raihan, Raffi, Tere, Ayubi, Puji, Muhammad Rifki, dan ada yang sit in, ya, Dwi Fitrijal Salim. Oke, ada pertanyaan sekarang terakhir yang mungkin siapa? Axel mungkin ataupun Safira mau tanya sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Sejauh ini aman kok. Oke, coba saya ingin tanya misalnya. Kalau tadi dalam Excel itu kan ada beberapa proses ya. Jadi pertama itu kita menghitung apa? Menghitung free cash flow, ya kan? Lepas itu menghitung apa? Menghitung horizon value, kan? Dari horizon value itu nanti kita bawa ke masa sekarang untuk menentukan nilai bisnis, ya kan? Nah, nanti kalau kita merubah apa? Merubah struktur modal, ya kan? Misalnya struktur modalnya pertama adalah 40/60 dirubah menjadi 80 misalnya. Berarti harus melakukan apa adjustment financing, ya kan? Jadi adjustment financing itu digunakan untuk menghitung adjusted present value. Nah, itu harus selalu dynamic, ya kan? Karena setiap setiap tahunnya keputusan pembiayaan itu berubah. Keputusan berubah itu dilihat dari persentase nilai hutang, ya kan? Dengan nilai aset ataupun nilai hutang jangka panjang dibagi dengan hutang jangka panjang dibagi ekuitas ataupun hutang dibagi ekuitas. Nah, itu nanti kalau menyusun skripsi juga harus tahu. Nah, misalnya capital structure diukur dengan apa? Bisa dengan D dibagi A ataupun D dibagi E misalnya, ya kan? Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.